Ibu-ibu yang saya hormati, pernahkah ibu memperhatikan bahwa ada perempuan di usia 60-an yang tetap terlihat anggun, tenang, dan penuh percaya diri, meskipun rambutnya telah memutih dan langkahnya tak lagi secepat dulu? Bukan karena pakaian mahal, bukan pula karena harta berlimpah. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Keanggunan di usia matang ternyata lahir dari cara berpikir, cara merasa, dan cara memperlakukan diri sendiri. Itulah yang kita sebut kebiasaan psikologis. Kebiasaan batin yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa oleh semua orang di sekelilingnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menyapa ibu-ibu semua dengan sebuah pertanyaan hangat. Ibu saat ini sedang menyimak dari daerah mana? Dari Jakarta, Medan, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, mungkin dari Aceh, Papua, atau kota kecil yang penuh kenangan masa muda. Silakan tuliskan di hati masing-masing, karena dari manapun ibu berasal, setiap perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk tetap anggun dan percaya diri di usia 60-an. Banyak perempuan merasa, setelah usia 60 keindahan itu perlahan menjauh. Tubuh berubah, wajah berubah, peran hidup pun berubah. Ada yang mulai merasa tidak lagi penting, tidak lagi menarik, bahkan merasa hanya menjadi penonton dalam hidupnya sendiri. Padahal sesungguhnya usia 60-an justru adalah masa kedewasaan paling indah. Di usia ini perempuan tidak lagi sibuk membuktikan diri, tetapi mulai belajar menikmati diri. Anggun bukan soal fisik semata. Anggun adalah bagaimana seseorang menerima dirinya dengan utuh. Menerima keriput sebagai tanda perjuangan, menerima uban sebagai simbol kebijaksanaan, menerima keterbatasan sebagai bagian dari proses kehidupan. Perempuan yang anggun di usia 60-an adalah mereka yang berdamai dengan dirinya sendiri. Dari kedamaian itulah lahir kepercayaan diri yang tidak mudah goyah. Saya teringat kisah seorang ibu bernama Bu Ratna, usia 66 tahun. Sejak suaminya wafat, beliau hidup sederhana di rumah kecil peninggalan orang tuanya. Awalnya ia sering merasa minder ketika bertemu orang lain. Namun perlahan, ia belajar menerima dirinya. Ia mulai merawat diri dengan sederhana, menjaga tutur kata, dan melatih pikirannya agar tetap positif. Tanpa sadar, orang-orang di sekitarnya mulai memuji ketenangannya. Saya tidak merasa cantik, katanya, tapi saya merasa tenang. Dari ketenangan itulah, keanggunan itu terpancar. Ibu-ibu yang saya muliakan, dalam video ini kita akan membahas 10 kebiasaan psikologis yang membuat perempuan tetap anggun dan percaya diri di usia 60-an. Ini bukan teori berat, bukan pula nasihat yang menggurui. Semua akan kita bahas dengan bahasa sederhana, ringan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati terbuka, karena keanggunan sejati selalu dimulai dari dalam diri. Kebiasaan psikologis pertama yang menjaga keanggunan perempuan di usia 60-an adalah menerima diri tanpa membandingkan dengan masa lalu atau orang lain. Banyak perempuan tanpa sadar terus hidup dalam bayang-bayang masa mudanya. Dulu ramping, dulu lincah, dulu dipuji banyak orang. Saat kenyataan tak lagi seperti dulu, hati menjadi gelisah. Padahal menerima diri apa adanya adalah dasar dari kepercayaan diri yang sejati. Bukan menolak perubahan, tetapi memeluk perubahan dengan penuh keikhlasan. Perempuan yang terus membandingkan diri akan mudah merasa kurang, mudah tersinggung, dan sering menyalahkan keadaan. Sebaliknya, perempuan yang menerima dirinya akan lebih ringan menjalani hari. Ia sadar bahwa setiap fase usia memiliki keindahan sendiri. Usia 20 punya semangat, usia 40 punya ketangguhan, dan usia 60 punya kebijaksanaan. Saat hati berhenti membandingkan, jiwa mulai tenang. Dari ketenangan inilah keanggunan muncul dengan alami. Saya pernah bertemu seorang ibu bernama Bu Sulastri, usia 63 tahun. Dulu ia sering mengeluh karena tubuhnya tak lagi seperti dulu. Sekarang saya cepat capek, cepat pegal, katanya. Tapi suatu hari ia berkata, "Saya sadar, saya tidak perlu menjadi seperti dulu. Saya cukup menjadi versi terbaik dari diri saya hari ini." Sejak itu ia tampak lebih cerah, lebih ramah, dan lebih percaya diri. Orang-orang di sekitarnya pun mulai merasakan perubahan itu. Menerima diri bukan berarti pasrah tanpa usaha. Menerima diri justru membuat kita lebih bijak dalam merawat diri. Kita menjaga kesehatan sesuai kemampuan, berpakaian rapi sesuai usia, berbicara dengan lembut, dan tidak memaksakan hal-hal yang sudah tidak cocok lagi.
Dari sikap inilah lahir wibawa yang tenang, kepercayaan diri yang tidak keras, tetapi meneduhkan. Ibu-ibu yang saya hormati, kebiasaan menerima diri ini memang sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Hati menjadi lebih lapang, pikiran lebih ringan, dan hubungan dengan orang lain pun terasa lebih hangat. Saat kita berdamai dengan diri sendiri, orang lain pun lebih mudah berdamai dengan kita. Inilah dasar dari keanggunan yang tidak dibuat-buat. Jika sampai di sini ibu merasa pernah berjuang menerima diri sendiri, atau sedang belajar untuk lebih ikhlas dengan keadaan saat ini, semoga video ini bisa menjadi teman yang menguatkan. Dan bila ibu merasa pembahasan ini bermanfaat, silakan bagikan dengan sahabat atau keluarga yang mungkin sedang membutuhkannya. Kita lanjutkan kebiasaan berikutnya di segmen selanjutnya. Kebiasaan psikologis kedua yang membuat perempuan tetap anggun dan percaya diri di usia 60-an adalah menjaga cara berpikir agar tidak dipenuhi keluhan. Bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi memilih untuk tidak menjadikan keluhan sebagai teman sehari-hari. Ada perempuan yang setiap hari mulutnya penuh dengan keluhan tentang tubuh, keluarga, ekonomi, atau keadaan sekitar. Tanpa sadar, kebiasaan ini mengikis keceriaan dan membuat wajah tampak lebih letih daripada usia sebenarnya. Perempuan yang anggun bukanlah yang hidupnya paling mudah, tetapi yang paling bijak mengelola pikirannya. Ia tetap menyadari kesulitan, tapi tidak membiarkan pikirannya tenggelam dalam keluhan tanpa henti. Ia tahu semakin sering mengeluh, semakin berat pula beban di dada. Sebaliknya, semakin sering bersyukur, semakin ringan hati melangkah menjalani hari. Saya teringat kisah Bu Aminah, usia 64 tahun. Setiap pagi ia selalu mengucap satu kalimat sederhana, "Hari ini saya masih diberi napas." Meski lututnya sering nyeri dan matanya mulai rabun, ia jarang terdengar mengeluh. Tetangganya sering mengatakan wajah Bu Aminah selalu tampak teduh, padahal hidupnya sangat sederhana. Keteduhannya bukan karena hartanya, tetapi karena kebiasaannya menata pikiran. Menjaga pikiran dari keluhan bukan berarti memendam perasaan. Boleh sedih, boleh lelah, boleh kecewa. Tetapi kita belajar untuk tidak menetap terlalu lama di sana. Kita belajar memberi ruang pada perasaan baik, seperti sabar, ikhlas, dan harapan. Perempuan yang mampu mengelola pikirannya akan lebih tenang menghadapi perubahan usia, karena ia tidak melawan kenyataan, tapi berdamai dengannya. Ketika pikiran lebih tenang, tutur kata pun menjadi lebih lembut. Wajah pun memancarkan ketenangan yang membuat orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Inilah salah satu rahasia keanggunan yang tidak dipoles oleh kosmetik apapun, tetapi dipancarkan oleh hati yang damai. Kebiasaan sederhana ini dapat dilatih sedikit demi sedikit. Mulai dari menahan satu keluhan di pagi hari, lalu menggantinya dengan satu kalimat syukur. Perlahan, pikiran akan terbiasa memilih yang ringan daripada yang memberatkan. Dan tanpa disadari, kepercayaan diri pun tumbuh dari dalam, bukan dari luar. Kebiasaan psikologis ketiga yang menjaga keanggunan perempuan di usia 60-an adalah mampu memaafkan tanpa harus menunggu sempurna. Banyak perempuan membawa luka lama dari masa lalu, dari pasangan, keluarga, atau bahkan dari dirinya sendiri. Luka itu mungkin sudah puluhan tahun, tetapi masih disimpan rapi di dalam hati. Tanpa disadari, luka yang belum dimaafkan membuat batin lelah dan wajah kehilangan keteduhannya. Perempuan yang anggun bukan berarti tidak pernah disakiti, tetapi ia memilih untuk tidak terus hidup dalam sakit hati. Memaafkan bukan karena orang lain pantas dimaafkan, melainkan karena hati kita sendiri pantas untuk tenang. Saat seseorang masih memelihara dendam, ia seperti membawa beban berat kemanapun melangkah. Tetapi ketika ia belajar memaafkan, beban itu perlahan terlepas, dan langkahnya menjadi lebih ringan. Saya teringat kisah Bu Yuni, usia 67 tahun. Ia pernah dikhianati oleh orang yang sangat ia percayai. Bertahun-tahun ia memendam perasaan itu dan menjadi pribadi yang tertutup. Hingga suatu hari ia berkata pada dirinya sendiri, "Saya ingin menua dengan hati damai, bukan dengan hati yang terus terluka." Sejak ia mulai belajar memaafkan, wajahnya berubah. Ia lebih tenang, lebih mudah tersenyum, dan lebih lapang menjalani hari. Memaafkan tidak berarti melupakan kejadian, dan tidak pula berarti membenarkan kesalahan. Memaafkan adalah keputusan batin
untuk tidak lagi membiarkan masa lalu menguasai hari ini. Perempuan yang mampu melakukan ini akan terlihat lebih anggun karena ia tidak mudah tersulut emosi, tidak mudah tersinggung, dan tidak menguras energi untuk hal-hal yang tak lagi bisa diubah. Kepercayaan diri pun tumbuh dari sana. Kepercayaan diri yang lahir dari hati yang sudah berdamai. Ia tidak lagi sibuk membela diri, tidak lagi sibuk mengingat luka, tetapi fokus merawat kedamaian dalam dirinya. Dari ketenangan itulah muncul wibawa yang lembut dan sikap yang meneduhkan. Jika hingga detik ini ibu pernah berjuang memaafkan, atau sedang berada dalam proses belajar memaafkan, semoga segmen ini menjadi penguatan yang lembut untuk hati. Dan bila ibu merasa pembahasan ini bermanfaat, silakan teruskan pada sahabat, saudara, atau siapapun yang mungkin sedang membutuhkan ketenangan. Kita akan lanjutkan kebiasaan berikutnya pada segmen selanjutnya. Kebiasaan psikologis keempat yang menjaga keanggunan perempuan di usia 60-an adalah mampu menjaga batas emosi dengan orang lain. Di usia matang, banyak perempuan merasa harus selalu mengalah, selalu memahami, dan selalu menahan perasaan demi menjaga hubungan. Padahal, terlalu sering mengorbankan perasaan sendiri tanpa batas justru membuat batin lelah dan harga diri perlahan terkikis. Perempuan yang anggun bukanlah yang selalu berkata iya, tetapi yang tahu kapan harus berkata cukup. Ia tahu mana yang masih sanggup diterima dan mana yang membuat dirinya terluka. Ia tidak melampiaskan emosi kepada orang lain, tetapi juga tidak membiarkan dirinya terus-menerus disakiti. Ia menjaga batas dengan cara yang lembut, tidak kasar, tidak menyudutkan, tetapi tegas dan penuh hormat. Saya teringat kisah Bu Wati usia 65 tahun. Ia sering diminta mengurus banyak hal oleh keluarganya, hingga ia hampir kehabisan tenaga dan emosi. Awalnya ia takut menolak karena khawatir dianggap tidak peduli. Namun setelah ia jujur pada dirinya, ia mulai belajar mengatakan, "Ibu ingin membantu tapi ibu juga perlu istirahat." Sejak itu hubungan justru menjadi lebih sehat dan saling menghargai. Menjaga batas emosi bukan berarti menjadi egois. Justru sebaliknya, menjaga batas adalah bentuk kasih sayang kepada diri sendiri, agar kita tetap bisa memberi dengan hati yang penuh, bukan dengan hati yang lelah. Perempuan yang menjaga batas akan lebih tenang, tidak mudah tersinggung, dan tidak mudah kehabisan energi karena hidupnya tidak dikuras oleh tuntutan yang berlebihan. Dari ketenangan itu lahir keanggunan yang alami. Sikapnya lembut tetapi tidak rapuh. Kata-katanya halus tetapi tidak mengorbankan diri. Orang lain pun belajar menghormatinya, bukan karena takut, tetapi karena melihat ia menghormati dirinya sendiri terlebih dahulu. Kebiasaan menjaga batas ini bisa dilatih perlahan. Tidak harus langsung sempurna. Cukup mulai dengan memerhatikan perasaan sendiri. Jika hati mulai terasa berat, itu tanda bahwa batas kita sedang terlampaui. Belajarlah untuk merawat diri dengan jujur dan penuh kasih. Kebiasaan psikologis kelima yang membuat perempuan tetap anggun dan percaya diri di usia 60-an adalah membiasakan diri berbicara baik kepada diri sendiri. Banyak perempuan tanpa sadar menjadi sangat keras pada dirinya sendiri. Saat melakukan kesalahan kecil, langsung menyalahkan diri. Saat tubuh terasa lemah, langsung merasa tidak berguna. Padahal kata-kata yang kita ucapkan di dalam hati memiliki pengaruh besar terhadap perasaan dan kepercayaan diri kita. Perempuan yang anggun tahu bahwa dirinya bukanlah mesin yang harus selalu sempurna. Ia memperlakukan dirinya sebagaimana ia memperlakukan sahabat yang dicintainya, dengan sabar, dengan pengertian, dan dengan kasih. Ketika ia lelah, ia berkata dalam hati, "Tidak apa-apa, hari ini memang berat." Ketika ia gagal, ia berkata, "Saya sudah berusaha sebaik mungkin." Kata-kata lembut seperti inilah yang menenangkan jiwa. Saya teringat kisah Bu Sari, usia 62 tahun. Dulu ia sering berkata, "Saya sudah tua, saya ini sudah tidak berguna." Tetapi suatu hari cucunya berkata polos, "Nenek itu orang yang baik, kenapa nenek sering marah sama diri sendiri?" Sejak itu Bu Sari mulai belajar berbicara lembut pada dirinya. Pelan-pelan wajahnya berubah lebih cerah, langkahnya lebih ringan, dan ia tampak lebih percaya diri ketika bertemu orang lain. Berbicara baik pada diri sendiri bukan berarti membutakan kekurangan. Kita tetap sadar akan keterbatasan, tetapi kita tidak menjadikannya alasan untuk merendahkan diri.
Justru dengan sikap lembut, itulah kita terdorong untuk terus merawat diri dengan lebih penuh cinta dan kesadaran. Kepercayaan diri pun tumbuh, bukan dari pujian orang lain, melainkan dari hati yang merasa dihargai oleh dirinya sendiri. Perempuan yang terbiasa berbicara lembut pada dirinya tidak mudah runtuh oleh komentar orang lain. Ia tidak gampang minder, tidak mudah tersinggung, dan tidak terus-menerus membutuhkan pengakuan. Ia sudah cukup kuat karena ia berdamai dengan dirinya sendiri. Dari sinilah terpancar keanggunan yang tenang dan meneduhkan. Bila ibu merasa segmen ini menenangkan hati, semoga bisa menjadi pengingat untuk lebih mencintai diri sendiri mulai hari ini. Dan bila ibu merasa pembahasan ini bermanfaat, silakan bagikan kepada sahabat atau keluarga yang mungkin sedang belajar menghargai dirinya. Kita akan lanjutkan kebiasaan berikutnya pada segmen selanjutnya. Kebiasaan psikologis keenam yang membuat perempuan tetap anggun di usia 60-an adalah tidak menggantungkan harga diri pada penilaian orang lain. Di usia matang, masih ada perempuan yang mudah goyah hanya karena komentar orang. Ada yang merasa tidak percaya diri karena dibandingkan, ada yang merasa rendah hanya karena ucapan kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting. Padahal, semakin kita hidup dari penilaian orang, semakin rapuh pula hati kita. Perempuan yang anggun justru adalah mereka yang tahu siapa dirinya, tanpa harus selalu disetujui semua orang. Ia mendengar masukan dengan bijak, tetapi tidak menjadikannya sebagai satu-satunya ukuran nilai diri. Ia sadar bahwa setiap orang memiliki pandangan masing-masing, dan tidak semua pendapat harus diikuti. Dari sikap inilah lahir ketenangan yang tidak mudah digoyahkan. Saya teringat kisah Bu Murni usia 68 tahun. Dulu ia sangat mudah tersinggung jika ada yang mengomentari penampilannya atau cara bicaranya. Ia sering pulang dengan perasaan tidak enak, walau hanya karena satu kalimat kecil. Sampai suatu hari ia berkata, "Kalau saya terus memikirkan omongan orang, kapan saya memikirkan kebahagiaan saya sendiri?" Sejak saat itu ia mulai berubah. Ia menjadi lebih tenang, lebih ringan, dan lebih menikmati pergaulan. Tidak menggantungkan harga diri pada penilaian orang bukan berarti menjadi keras kepala. Kita tetap bisa terbuka pada saran yang baik, tetapi tidak membiarkan komentar yang menyakitkan menetap terlalu lama di hati. Kita belajar memilah mana yang perlu direnungkan dan mana yang perlu dilepaskan. Perempuan yang mampu melakukan ini akan terlihat lebih dewasa dalam bersikap. Dari ketenangan itulah muncul wibawa yang lembut. Ia tidak lagi sibuk membela diri, tidak tergesa-gesa menjelaskan, dan tidak merasa perlu selalu tampak benar. Ia menjadi dirinya sendiri dengan penuh kesadaran, dan justru dari sikap itulah orang lain lebih menghormatinya. Kebiasaan ini bisa dilatih perlahan dengan mengingat satu hal penting, bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh satu ucapan orang. Nilai diri lahir dari bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dengan hormat, sabar, dan penuh kasih. Ketika hati tidak lagi tergantung pada pujian atau celaan, disitulah keanggunan sejati tinggal. Kebiasaan psikologis ketujuh yang menjaga keanggunan perempuan di usia 60-an adalah mampu menikmati kesendirian tanpa merasa kesepian. Banyak orang takut sendiri karena mengira kesendirian selalu identik dengan kesepian. Padahal keduanya sangat berbeda. Kesendirian adalah keadaan, sementara kesepian adalah perasaan. Perempuan yang anggun mampu menjadikan momen sendiri sebagai waktu untuk merawat hati, bukan sebagai ruang untuk meratapi kekosongan. Perempuan yang belum berdamai dengan dirinya sering merasa gelisah saat sendirian. Ia butuh ditemani terus, butuh distraksi, butuh validasi. Tetapi perempuan yang anggun justru menemukan ketenangan saat sendiri. Ia bisa menikmati secangkir teh hangat, membaca, berdoa, atau sekadar duduk tenang tanpa merasa harus selalu ditemani. Dari sinilah lahir keteguhan batin yang membuatnya tampak kuat dan meneduhkan. Saya teringat kisah Bu Sri, usia 65 tahun. Setelah anak-anaknya menikah dan pindah kota, ia sempat merasa sangat sepi. Namun perlahan ia belajar mengisi waktu dengan hal-hal sederhana yang ia sukai. Ia menanam bunga, menulis catatan kecil setiap pagi, dan meluangkan waktu untuk berdoa dengan tenang. Kini ia berkata, "Saya tetap rindu anak-anak, tapi saya tidak lagi merasa kosong." Wajahnya terlihat lebih damai dari sebelumnya. Menikmati kesendirian bukan berarti menutup diri dari orang lain. Justru sebaliknya,
Perempuan yang mampu berdamai dengan kesendirian biasanya lebih hangat saat bersama orang lain. Ia tidak menuntut perhatian berlebihan, tidak mudah kecewa jika tidak segera dihubungi, dan tidak menggantungkan kebahagiaannya pada kehadiran orang lain semata. Dari kebiasaan ini lahir keanggunan yang tenang. Ia tidak panik dengan waktu, tidak takut sendirian, dan tidak merasa kehilangan nilai hanya karena sedang sendiri. Hatinya cukup, jiwanya utuh, dan langkahnya mantap. Orang lain pun merasakan keteduhan saat berada di dekatnya. Jika segmen ini terasa dekat dengan pengalaman ibu, semoga bisa menjadi penguat bahwa menikmati kesendirian adalah salah satu bentuk kematangan batin. Dan bila ibu merasa pembahasan ini bermanfaat, silakan bagikan kepada sahabat atau keluarga yang mungkin sedang belajar berdamai dengan waktu dan keadaan. Kita akan lanjutkan kebiasaan berikutnya pada segmen selanjutnya. Kebiasaan psikologis ke-8 yang membuat perempuan tetap anggun dan percaya diri di usia 60-an adalah berani bersyukur meski hidup tidak sempurna. Di usia ini, hidup memang tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Ada kehilangan, ada keterbatasan, ada rencana yang tak lagi bisa diwujudkan. Namun perempuan yang anggun tidak menunggu hidup menjadi sempurna untuk bersyukur. Ia bersyukur justru di tengah ketidaksempurnaan itu. Perempuan yang hanya menunggu keadaan membaik sebelum bersyukur akan sering merasa hampa. Sebab hidup selalu punya sisi yang kurang. Tetapi perempuan yang belajar bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk tetap merasa cukup. Ia bersyukur masih bisa bangun pagi, masih bisa melihat cahaya matahari, masih bisa menggerakkan tangan, masih bisa tersenyum. Dari rasa cukup inilah lahir ketenangan yang tulus. Saya teringat kisah Bu Rahmi, usia 69 tahun. Ia mengalami keterbatasan penglihatan akibat penyakit yang dideritanya. Awalnya ia sangat terpukul, namun perlahan ia mulai mengubah cara pandangnya. Penglihatan saya memang berkurang, katanya. Tapi hati saya masih bisa melihat banyak kebaikan. Sejak itu ia menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih ringan tersenyum, dan lebih mudah menerima keadaan. Bersyukur bukan berarti menutup mata dari kesulitan. Bersyukur adalah memilih untuk tidak membiarkan kesulitan menguasai seluruh isi hati. Perempuan yang bersyukur tahu bahwa hidup tidak selalu adil, tetapi ia juga tahu bahwa selalu ada hal kecil yang patut disyukuri. Sikap inilah yang membuatnya terlihat anggun karena ia tidak tenggelam dalam rasa mengeluh. Ketika hati dipenuhi syukur, wajah pun memancarkan keteduhan. Perempuan seperti ini tidak mudah iri, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah merasa kalah. Ia melangkah dengan perasaan cukup, bukan dengan rasa kurang. Dari sinilah lahir kepercayaan diri yang lembut namun kuat. Kebiasaan bersyukur ini dapat dilatih setiap hari, dimulai dari hal paling sederhana. Menyebut satu kebaikan kecil setiap pagi, mengucap terima kasih atas hal-hal yang sering dianggap biasa, dan tidak membiarkan satu masalah menutupi seluruh kebaikan yang masih ada. Dari latihan kecil inilah keanggunan tumbuh dalam diam. Ibu-ibu yang saya hormati, tanpa terasa kita telah berjalan bersama menyelami kebiasaan-kebiasaan psikologis yang membentuk keanggunan dan kepercayaan diri perempuan di usia 60-an. Kita belajar tentang menerima diri apa adanya, menjaga pikiran dari keluhan, memaafkan dengan tulus, menjaga batas emosi, berbicara baik kepada diri sendiri, tidak menggantungkan harga diri pada penilaian orang, menikmati kesendirian dengan damai, dan berani bersyukur di tengah ketidaksempurnaan hidup. Semua kebiasaan ini tidak membutuhkan biaya, tidak perlu alat khusus, hanya perlu kesadaran dan latihan kecil setiap hari. Keanggunan yang sejati ternyata bukan tentang siapa yang paling muda, paling cantik, atau paling dipuji. Keanggunan adalah ketenangan yang lahir dari hati yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Perempuan yang anggun di usia 60-an adalah mereka yang tidak lagi berperang dengan waktu, tidak memusuhi perubahan, dan tidak menolak kenyataan. Mereka justru memeluk setiap fase hidup dengan lapang dada dan rasa syukur yang dalam. Saya teringat seorang nenek yang pernah berkata dengan sederhana, "Saya tidak lagi mengejar agar orang mengagumi saya hanya ingin hati saya tenang." Kalimat yang sangat sederhana, tetapi begitu dalam maknanya. Ketika hati sudah tenang, sikap menjadi lembut, tutur kata menjadi meneduhkan, dan kehadiran kita pun menjadi nyaman bagi siapapun yang berada di dekat kita.
Dari situlah keanggunan sejati terpancar, tanpa perlu dibuat-buat. Ibu-ibu yang saya muliakan, tidak ada kata terlambat untuk menjadi pribadi yang lebih damai, lebih yakin pada diri sendiri, dan lebih anggun dari dalam hati. Usia bukanlah penghalang untuk bertumbuh. Justru di usia 60-an inilah kita memiliki kesempatan paling indah untuk hidup dengan lebih jujur pada diri sendiri, lebih lembut pada hati, dan lebih lapang dalam memandang kehidupan. Jika pembahasan hari ini terasa dekat dengan perjalanan hidup ibu, semoga bisa menjadi teman yang menguatkan. Dan jika ada satu atau dua kebiasaan yang ingin mulai ibu latih setelah menonton video ini, itu sudah merupakan langkah yang sangat berharga. Perubahan besar selalu diawali dari niat kecil yang dijaga dengan konsisten. Sebagai penutup, izinkan saya mengucapkan terima kasih karena ibu telah meluangkan waktu untuk belajar dan bertumbuh bersama di channel ini. Bila ibu merasa konten-konten seperti ini memberi ketenangan dan manfaat, silakan tetap bersama kami di video-video berikutnya. Kehadiran ibu di sini adalah sebuah kehormatan bagi kami. Semoga setiap langkah ibu ke depan selalu disertai kedamaian, kesehatan, dan rasa percaya diri yang hangat dari dalam diri.